Anda kembali dalam Apa Kabar Indonesia akhir pekan dan saya masih berbincang dengan Menteri Kesehatan Nila Muluk dan juga dari MUI Pak Aminuddin. Saya ke Bu Nila. Bu Nila, jika sosialisasi dan edukasi adalah satu hal yang penting untuk dikedepankan oleh Kementerian Kesehatan, bentuk real apa yang dilakukan dalam waktu dekat khusus terkait dengan kasus ini? Ya, khususnya untuk miras oplosan ini, saya kira kalau kita lihat data yang sudah begitu banyak memberikan korban, tentu sosialisasi harus kita berikan kepada masyarakat. Artinya tentu kami juga mengharapkan dengan cara media elektronik, dengan media publik cetak, saya kira hal ini tetap kita harus lakukan dan mengingatkan tentu kepada anak-anak didik kita di sekolah. Dan saya kira segala cara kita harus lakukan. Tadi mungkin juga termasuk Bapak katakan, mungkin kita melihat kembali kepada Perpres ataupun Permenkes yang kemudian perdanya ini, yang ujung tombaknya di perda. Iya, terhadap minuman alkohol. Saya kira karena ini seperti jalan pintas oleh mereka, karena dengan oplosan ini harganya jauh lebih murah. Lebih murah. Kalau kita beli, kalau mereka beli tentunya seperti whisky atau wine atau dan sebagainya, pasti mahal itu, karena itu sudah memang jelas kadarnya sudah tertentu. Ini kadarnya kita tidak tahu. Miras oplosan ini kadarnya saya yakin tinggi karena mereka menyebabkan suatu langsung kerusakan di otak dan baik, jangan-jangan seolah-olah bahwa sesungguhnya sanksi hukum yang diberikan kepada mereka pemasok tidak begitu tegas. Seperti apa koordinasi Anda dengan aparat terkait untuk mendikte bahwa penting untuk memberikan efek jerah dalam pengedaran miras oplosan? Ya, saya kira saya setuju kalau kita harus mau tidak mau kita harus memberikan efek jerah kepada yang membuat miras oplosan ini, karena jelas dampaknya itu sangat merugikan kepada masyarakat. Sama saja ini kan seperti termasuk alkohol, termasuk seperti zat-zat nafsa dan sebagainya. Kita harus berikan hukuman jerah kepada mereka. Baik, Menteri, saya harus ingatkan bahwa yang menjadi korban bukan hanya mereka yang berusia dewasa, namun berasal dari kalangan remaja, bahkan dari 15 sampai 20 tahun, bahkan ada yang meninggal dunia akibat hal tersebut. Betul. Dan kita harus ingat sekali, kalau meninggal tentu sisa hidupnya itu juga akan merugikan yang ditinggal, atau mereka cacat. Mereka cacat itu bebannya kepada masyarakat menjadi luas, jadi lebih berat sebenarnya. Dari sisa hidup mereka yang mereka lakukan. Pak Aminuddin, terkait dengan regulasi butuh proses untuk sampai kepada tahap itu, paling tidak jangka waktu yang panjang begitu, dan proses tarik ulur di parlemen nantinya tentu saja. Namun yang saya harus pertanyakan adalah, jika melihat dari berbagai kalangan usia yang menjadi korban dari miras oplosan ini, seperti apa membentuk akhlak yang baik di tengah masyarakat tanpa kita harus melihat sektor lain, tanpa kita harus tahu dan aturan-aturan dan sekat-sekat itu, dan itu berasal dari diri kita sendiri? Ya, memang kita sangat prihatin, semakin kini itu dekadensi moral masyarakat kita semakin rendah, dan masyarakat pun juga semakin permisif dengan hal-hal yang seperti itu ya. Ini ada sebuah persoalan norma-norma yang harus kita bangun kembali. Di samping tentu pendidikan agama, pendidikan keimanan, pendidikan akhlak di lembaga formal, informal, non formal itu perlu dihidupkan kembali. Dan yang lebih penting dari itu adalah selain persoalan keimanan, ini kan terkadang kita menghidupkan sesuatu edukasi, sosialisasi di satu sektor, tapi di sektor yang lain ini malah sebaliknya. Sebagai contoh, anak-anak mendapatkan pendidikan agama di sekolah, tapi di masyarakat, di media itu tidak mengedukasi pola hidup yang benar, pola hidup yang baik, yang sehat secara jasmani dan rohani. Nah, ini kan juga sebuah persoalan. Ini semestinya menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya lembaga keagamaan, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, tetapi juga media misalnya. Itu punya peran penting. Nah, itu juga perlu mengedukasi hal-hal yang seperti ini. Baik. Dan kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa reaksi dari para korban yang menelan dan menenggak miras oplosan ini. Sesaat apa sih mereka rasakan begitu? Kita akan lihat. Ya, itu saya bilang rasanya itu aja beda-beda.
Ya kadang-kadang kemanisan, kadang-kadang wangi, kadang-kadang tawar gitu. Nah, cuma itu aja, maka saya minum itu tadinya kan agak banyak, maka saya kurangin. Nggak tahu Pak, kalau di apa sampingnya nggak tahu. Jadi sistemnya belinya gimana Bang? Apa Pak? Sistemnya? Plastikan ya. Plastikan. Atau plastik berapa Bang harganya? 10.000. Kadang-kadang minum di sini atau dibawa ke rumah Bang? Ini aja anak-anak. Anak-anak sini. Suka rame-rame itu gimana Bang? Anak-anak agak. Kalau dulu dia kan penjualan ini pindahan. Tadinya itu kan adanya di Polsek, depan Polsek itu. Terus pindah kemari. Iya. Apa Bang yang melatar belakangi Abang suka minum itu Bang? Ya karena kan ojek kalau malam itu kan suka dingin ya kan, terus bilang jamu itu. Makanya biar angetin badan itu ya, saya minum itu. Itu memang saya waktu minum terakhir itu kata saya kunang-kunang gitu, terus gemeter, gemeteran saya. Nah, terus saya istirahat, setelah agak istirahat, udah agak ini dikit gitu. Agak lumayan. Agak lumayan. Ya itu ketepatan teman-teman semua. Teman-teman siapa aja tuh Bang? Ya seperti si Andi Surya, yang disebut Cek, terus si Eko, si Gepeng, Geben, itu teman semua Bang? Ya. Kalau nggak minum lagi dah. Iya. Bang, yang melatar belakangi Abang suka minum itu seperti apa Bang? Untuk menghilangkan stres atau bagaimana Bang? Enggak, bakal ngojeknya kena angin ya. Dia nggak masuk angin tadinya. Oh, terus? Ya. Minum seperti itu? Ya, nggak tahunya begitu kan Pak. Oh. Kejadian baru gitu, udah ugal lagi saya. Oh, gitu. Betul Pak. Iya. Masih kira-kira melanjutkan nggak suka minum ini? Oh, enggak Pak, kapok Pak. Kapok ya? Ya. Saya ya takut lah, ya nggak. Sampai sekarang saya nggak mau minum lagi. Kapok atau gimana Bang? Ya kapok, jelas kapok. Ya kalau kita lihat beberapa respon dari mereka yang sudah pernah menenggak miras oplosan, rata-rata kapok begitu Bu. Namun ibarat lonceng kelas itu, istirahat jeda sebentar bisa berulang kembali Bu. Sesungguhnya ini seakan menjadi budaya yang mengakar di beberapa masyarakat begitu. Seperti apa kemudian Anda merespon ini? Enggak, tadi saya melihat sepertinya mereka jadi meminum itu untuk menghilangkan ada rasa sakit yang badan tidak enak. Sebenarnya kan jelas sekali mereka tidak mengerti dan kemudian mereka mau meminumnya karena murah. Dan harapan saya nanti dengan adanya sekarang tentunya universal health coverage ini atau jaminan kesehatan nasional atau sekarang dengan Kartu Indonesia Sehat, sebenarnya kalau mereka punya masalah kesehatan, sebaiknya mereka sudah bisa mendapatkan akses untuk layanan kesehatan. Dan umumnya ini mereka juga termasuk orang-orang yang mengalami mungkin depresi, stres, dan kami juga tentu membuka pintu dalam hal ini untuk mereka bisa melakukan konsultasi. Jadi saya kira memang persoalan ini kesehatan ini memang mungkin tidak menarik pada masyarakat yang tidak sadar itu adalah sebenarnya hulu dari segalanya. Tapi nanti kalau sudah tercover dengan asuransi sosial ini, harapan saya tentunya mereka semua bila mana ada sesuatu baik jiwanya, baik pun fisiknya, mereka itu akan bisa berobat, mendapatkan akses layanan kesehatan. Ya, kita akan lihat dan kita bisa mengedukasi mereka di dalam hal ini. Sampai mereka juga punya literasi yang baik terkait dengan pemanfaatan kartu-kartu tersebut nanti ya Bu ya. Sudah situ sudah dibagikan pada mereka. Dan kita akan mencoba untuk menghubungi Bupati Garut, Pak Rudi Gunawan. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Pak. Halo. Iya, Pak Bupati. Jika saya berbincang sebelumnya dengan Pak Kapolres, yang menjadi sorotan utama adalah terkait dengan perda anti maksiat. Seperti apa komitmen Anda untuk menjalankan peraturan ini sehingga kejadian belakangan bahwa ada belasan korban yang meninggal dunia di Garut tidak terulang kembali? Saya kira kejadian yang kemarin ini memang sangat memukul kita ya. 17 orang meninggal dunia sehingga kami menyatakan ini merupakan kejadian luar biasa supaya nanti tidak terulang di kemudian hari. Sebenarnya Garut ini yang luasnya cukup luas dengan 42 kecamatan dan penduduk 3 juta. Yang terjadi masalah ini hanya di beberapa kecamatan. Tentu kita sekarang ini dengan
aparat kepolisian dan juga dibantu oleh TNI, kita melakukan langkah-langkah yang lebih lagi, karena ini sudah dijadikan sebagai kejadian luar biasa, maka kita bukan saja kepada daerah-daerah di sekitar perkotaan, tetapi di 42 kecamatan, pengawasan terhadap peredaran miras ini kita perketat. Dan Pak Kapolres dengan jajarannya disertai oleh POM TNI ya, dan juga dari Polisi Pamung Praja telah melakukan langkah-langkah yang tepat. Kemarin kita langsung melakukan penggerebekan ke beberapa tempat dan menyita berbagai macam minuman keras. Nah, Perda Aksi Maksiat sendiri itu sebenarnya di Kabupaten Garut sudah berjalan, dan kita pun telah melakukan upaya-upaya di mana kita secara reguler melakukan sweeping terhadap pedagang-pedagang minuman keras. Dan komitmen kami dengan adanya kejadian ini, tentu ini merupakan bagian bagaimana secara komprehensif kami memberikan edukasi terhadap masyarakat, Pak. Jika sweeping sudah dilakukan secara rutin begitu Pak, lalu hadir di mana secara tiba-tiba warung-warung miras oplosan ini yang kemudian mengakibatkan banyaknya korban yang berjatuhan di Garut, Jawa Barat? Nah, sekarang ini kita setelah melakukan penelitian, maka sekarang ini tumbuh pedagang-pedagang jamu ya. Jadi pedagang jamu ini menjual minuman-minuman keras secara tersembunyi. Tapi itu ada di beberapa wilayah yang tersembunyi. Dan kemarin ini memang suatu kejadian yang sangat luar biasa. Pada saat yang bersamaan, hampir 22 orang yang mengalami luka kritis dan 17 orang meninggal dunia. Ini diakibatkan oleh adanya pasokan dari Jakarta ya terhadap minuman-minuman keras yang juga terjadi bukan hanya di Garut, terjadi juga di beberapa daerah lain. Tetapi bagi kami di daerah Garut, tentu ini menjadi bagian bagaimana kami mengintensifkan kembali usaha-usaha untuk mengurangi peredaran minuman keras dan memberikan penerangan dengan berbagai stakeholder lainnya untuk melakukan penerangan kepada masyarakat bahwa ini merupakan perbuatan yang menyimpang yang mengakibatkan kehilangan jiwa gitu. Baik Pak Rudi, jika kami berbincang dengan Bu Menteri, ini pertanyaan terakhir saya kepada Anda, seperti apa edukasi dan sosialisasi dilakukan di sana? Ini terkait juga dengan latar belakang usia yang berbagai macam di sana, dari 15 sampai 20 tahun juga yang menjadi korban. Ya, kita mulai dari lingkungan sekolah ya. Tentu juga kita bekerjasama dengan aparatur yang ada di desa, yang ada di kecamatan, kepala sekolah, orang tua, tokoh ulama. Dan tentu ini kita akan lakukan. Kami Muspida telah sepakat bahwa besok ini kita mau mengadakan satu gerakan yang diikuti oleh seluruh camat, seluruh kepala sekolah, yang melibatkan juga alim ulama, melibatkan berbagai tokoh-tokoh yang ada di masyarakat, bagaimana kita secara masif melakukan penerangan dan edukasi kepada masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Garut, terutama bagi kalangan-kalangan yang usia remaja, dan tentu ini juga merupakan bagian bagaimana kami secara terus-menerus menegakkan perda aksi maksiat dan juga kita menginginkan keadaan tidak terulang kembali, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi Gunawan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya kembali ke Bu Menteri. Ini ada pertanyaan Bu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Dengan kondisi banyaknya korban berjatuhan seperti ini, sudahkah kemudian kartu-kartu Indonesia Sehat itu menanggung mereka nanti dalam segi pembiayaan dan juga dalam bentuk antisipasi jika ada beberapa kondisi sakit yang harus menyerang mereka? Iya, saya kira kartu Indonesia Sehat ini adalah suatu kartu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi itu diantisipasi. Kalau mereka masuk rumah sakit, mereka tentu dengan, tentu kita dalam tanda kutip ini sudah satu penyakit yang kita harus atasi, mereka tercover dalam hal termasuk mereka-mereka yang menjadi korban. Memang, tetap. Jadi mereka kalau sakit, mereka masuk rumah sakit dan kartu itu sudah ada, rumah sakitnya yang sudah mengikuti BPJS itu ditanggung. Yang BPJS itu juga ditanggung. Karena itu saya kira harapan saya kepada masyarakat, jika ada sakit bukan larinya kepada miras tersebut, tetapi mari kita datang ke layanan kesehatan. Ke layanan kesehatan begitu ya Bu. Namun kita berharap bahwa dalam postur anggaran yang digunakan juga sudah siap untuk menampung ada sekitar 80 juta. 86,4 juta itu penerima bayar iur. Jadi pemerintah sudah mengcover sekitar sampai saat ini 86,4, tetapi dengan kartu Indonesia Sehat itu diperluas cakupannya. Jadi kita harapkan itu akan tambah banyak, dan sekarang sudah semua dapat dari Sabang sampai Merauke Bu. Sudah 131 juta jiwa yang tercover oleh asuransi ini.
Baik, terima kasih Bu Menteri. Kita harus jeda sejenak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.